اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Nah, kali ini spesial, nggak ada pohonnya, tapi ada ornamen-ornamen. Kayak lagi di tempat tidur. Ini tempat yang luar biasa. Jadi insya Allah dengan bahasannya pun berbeda. Outfit kami juga agak mendingan putih. Kerudung putih. Jilbab Jilbab itu kan baju ya. Oh iya. Nasi darianya jilbab putih. Ini versi OBP. Versi OBP. Oke. Apa kabar Ramadannya sahabat OBP semuanya? Mudah-mudahan masih berjalan lancar. Dan kali ini spesialnya di tempat yang spesial juga kita mau bahas soal ini nih. Mudah-mudahan ini tayang di 17 Ramadan ya sahabat OBP semuanya. Insyaallah. Amin. Di sini kita bakalan bahas tentang ini ya, momen nuzulul Quran atau momen diturunkannya Al-Quran, karena setiap bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Bagaimana yang kita angkat kali ini adalah wajibnya mengamalkan semua isi Al-Quran tanpa terkecuali. Jadi bulan Al-Quran, Ramadan itu banyak banget. Bulan Quran, bulan apa, segala macam, bulan ampunan gitu ya. Dan karena pada saat Ramadan inilah pertama kali Al-Quran diturunkan gitu ya. Di Quran surah Al-Baqarah 185, Ramadan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, juga sebagai penjelasan karena petunjuk itu, dan sebagai pembeda, dan juga turun juga pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar gitu ya. Di Quran surah Al-Qadar ayat 1, sungguh kami menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Ya, jadi peristiwa nuzulul Quran ini ya, atau 17 Ramadan yang biasa diperingati ya oleh kaum muslimin, sebenarnya menunjukkan gitu ya keagungan Al-Quran itu sendiri. Di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, Quran surah Al-Hasyr ayat 21, yang artinya itu, andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu Muhammad pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Jadi Imam Al-Baidawi menafsirkan ayat ini dengan menyatakan, andai kami ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan akal dan perasaan pada gunung, sebagaimana yang telah diciptakan kepada manusia gitu ya. Kemudian kami menurunkan Al-Quran di atasnya dengan konsekuensi pahala dan siksa gitu kemudiannya. Sungguh gunung itu akan tunduk, patuh dan hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini gambarannya betapa besarnya gitu ya, dan kehebatan pengaruh Al-Quran. Kemudian ada menurut Abu Hayyan ya Al-Andalusi, jadi menafsirkan ayat ini adalah celaan kepada manusia yang telah keras hatinya dan tidak terpengaruh perasaannya oleh Al-Quran. Nah, padahal jika gunung yang tegak dan kokoh saja pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran, seharusnya manusia itu lebih tunduk lagi pada Al-Quran. Iya. Dan semua isi Al-Quran ini mengandung banyak seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal, yaitu ada aspek ruhiyah dan juga aspek politik. Ya, nah ini kalau aspek ruhiyah itu dia cakupannya itu kayak apa, hubungan manusia dengan Allah gitu ya. Kemudian contohnya itu kayak sholat, puasa, haji dan lain-lain. Nah ternyata ada aspek politiknya, yaitu adalah mengaturkan hubungan gitu ya sesama manusia, khususnya yang menyangkut urusan masyarakat gitu ya. Kemudian
bagaimana pelaksanaannya ketika dikontrol oleh negara gitu ya. Maksudnya dijalankannya oleh negara dan juga dikontrol oleh umat. Jadi ayat-ayat yang bersifat politis itu sayangnya kali ini memang hari ini itu belum mendapat perhatian sebagaimana ayat-ayat yang beraspek ruhiyah tadi. Contohnya misalnya ada yang menggunakan kata kutiba gitu ya. Al-Baqarah 183 gitu ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas berpuasa, itu adalah ayat-ayat bersifat, salah satu ayat bersifat ruhiyah. Tapi ada juga mundur 5 ayat, Al-Baqarah 178 kutiba alaikumul qital, diwajibkan berperang, atau yang 216 gitu ya, yang bersifat politis tentang hal-hal yang lain gitu ya. Tapi justru malah mendapatkan pertentangan. Iya ya. Jadi kayak masih diskriminatif ya Bu ya. Yang ruhiyahnya dipakai, yang bersifat politis nanti dulu. Padahal ya itu tuh jadi peringatannya tuh buat apa gitu Nah, ya, iya, apakah sekedar 17 Ramadan aja gitu, tanpa ada isi yang semestinya benar-benaran kandungan Al-Quran itu yang kemudian yang dijalankan gitu. Nah, tadi kan kata kemudian ayat-ayat tentang politik ya dalam Al-Quran itu kan ternyata perintah wajibnya itu banyak yang terabaikan juga. Nah itu dia tadi tuh yang sama-sama kutiba ya. Jadi ayat-ayat kutiba tuh bukan cuma kutiba alaikumusiyam tadi. Nah jadi di ayat Al-Quran yang lain gitu ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah. Nah di Quran surah An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu gitu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu di sini Nabi Muhammad ya sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka dan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima putusan itu dengan sepenuh hati. Nah itu dia. Nah itu. Jadi di Quran surah An-Nisa ayat 65 itu gitu ya, menegaskan kewajiban kita menjadikan Rasulullah SAW itu menjadi hakim, yang artinya kalau sekarang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu yang menjadikan pemutus gitu untuk segala suatu perkara. Dan ini gak main-main ya Bunda. Berarti pada hakikatnya tidak beriman di ayat itu ya. Iya benar. Maka ketika sekarang Rasulullah sudah wafat kan tidak mungkin Rasulullah tuh ditanya langsung gitu sebagai hakim. Jadi apa yang beliau tinggalkan gitu yang berupa Al-Quran dan Sunnah. Nah itu yang pertama ya, ayat maksudnya dari Al-Quran ini yang diabaikan gitu dari sisi politiknya. Yang kedua adalah ayat yang mengandung perintah untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah misalnya ya tadi di ayat Quran surah Ali Imran ayat 100. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Nah, jadi perintah untuk dakwah ini, amar ma'ruf nahi mungkar ini ya Bu, itu kepada siapa saja. Termasuk lagi yang dilakukan oleh penguasa. Nah, penguasa bahkan nih Bu ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini disebut sebagai kepada penguasa nih. Nah, yang ditujukan pada penguasa ini adalah jihad yang paling utama. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nah, ini gitu yang tadi ya, salah satu beberapa ayat ternyata juga banyak yang masih diabaikan gitu di dalam sekian. Kan tadi ayat yang bersifat politis tadi kan maksudnya ini tadi ya, yang pengaturan hubungan manusia. Dakwah kan kita juga gitu ya, mengingatkan sama manusia, apalagi sama penguasa gitu ternyata. Insya Allah. Nah kemudian yang ketiga ini adalah kalau tadi berkaitan dengan ini ya, dakwah, kemudian berhukum kepada hukum Allah dengan Al-Quran. Dan ketiga ini ternyata masalah ekonomi ada juga gitu loh di dalam Al-Quran pengaturannya. Jadi pendistribusian kekayaan secara adil, larangan untuk riba, dan di situ tuh ada di dalam Al-Quran. Ada salah satu contoh ya, di Quran surah Al-Hasyr ayat 7, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Kemudian di Quran surah Al-Baqarah 278, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian merupakan kaum mukmin. Jadi dua hal ini supaya harta itu tidak kalau hari ini kan kita ngeliat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin itu kayaknya udah biasa ya Bu ya.
karena itu sudah jadi ya wajar. Kayak jadi hukum alam gitu ya. Padahal sama Allah udah diingatkan supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja, dan sudah ada peringatannya dari Allah. Masya Allah. Maka sebenarnya ya dalam ini sudah, kalau kita hitung umur kita sendiri ya Bro ya, Iya. ini sudah Ramadan yang kesekian kali gitu, Bener dalam peringatan banget. 17 Ramadan gitu Iya, ya. Maka bener banget. semestinya kan jangan sampai, maaf ya, menjadi seremonial belaka gitu, Iya, 17 bener. Ramadan itu. Jadi wajib menerapkan isi Al-Quran. Jika tidak, termasuk dalam mengabaikan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, berkatalah Rasul, Tuhanku, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Quran surah Al-Furqan ayat 30. Jadi ayat ini menceritakan pengaduan Nabi SAW ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sikap dan perilaku kaumnya. Nah, dan sekarang ini kan kita jelas ya ingin diakui sebagai kaumnya Nabi Muhammad ya. Jelas. Tapi kenyataannya memang ya mungkin Al-Quran ini dari sisi pribadi bisa lah dijalankan gitu. Iya. Itu pun juga dengan perjuangan yang karena Iya. godaannya banyak banget gitu dengan sistem kehidupan sekarang. Apalagi seharusnya ini yang menjalankan adalah penguasa tadi. Betul. Jadi iya sih, jelas banget gitu ya. Berarti kan mengamalkan, menerapkan Al-Quran ini tidak bisa dan tidak cukup dilakukan oleh pribadi-pribadi. Mungkin dalam hal yang menegakkan sholat, kadang sholat aja perlu diingatkan gitu ya Bu ya. Karena kita masalahnya, aduh nggak sholat Jumat gitu kan, kita gregetan. Ada juga, dan semuanya itu ternyata benar-benar butuh, nggak hanya pribadi kita aja, tapi butuh banget yang peran masyarakat dan juga bahkan peran negara. Karena isiannya Al-Quran itu adalah tentang sistem kehidupan. Jadi sebagian hukum itu hanya bisa ditegakkan oleh negara. Contohnya tadi dalam hal pemerintahan, kekuasaan tadi, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri gitu ya. Kemudian sanksi bagaimana secara syariat ketika ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh negara. Nah, seperti itu yang punya wewenang. Iya, Kalau kita ada yang nyuri misalnya, tiba-tiba potong tangan. Itu saya ngikutin Al-Quran. Boleh. Kita yang akan dipotong. Betul. Ada pembalasan-balasan, tetap ada negara yang harus melakukan. Dan ternyata itu kan memang yang tadi melakukannya jelas Iya, negara gitu. Maka betul. keperluan kita gitu, istilahnya butuhnya kita dengan adanya negara yang menjalankan Islam itu tuh betul-betul sesuatu yang sudah genting darurat, Iya, betul harus banget. diwujudkan. Karena memang semua perkara yang terjadi di masyarakat sekarang itu tidak bisa diselesaikan secara ranah individu, harus diselesaikan secara negara yang Iya. menjalankan kekuasaannya ya. Iya. Tapi negaranya dengan aturan Islam Nah, sebagai bukti tadi, menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, iya. bukan sekadar peringatan aja gitu. Iya. Ya mudah-mudahan video kami momen 17 Ramadan, momen Nuzulul Quran ini menjadi pengingat bagi kita semuanya gitu ya, bahwasanya tolong gitu ya, 17 Ramadan kali ini dinikmati berbeda, dilalui dengan berbeda, dengan pemikiran yang berbeda untuk menerapkan seluruh isi Al-Quran. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video kami. Jangan lupa tonton juga video-video kita yang sebelumnya dan setelahnya. Saya Spesial Ramadan ya. Iya, benar banget. Saya Dian Anjarwati Mas Yati. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.